Sebelum perjanjian Renville, Indonesia dan Belanda telah mengadakan perjanjian Linggarjati yang diadakan di sebuah kota kecil sebelah selatan Cirebon. Namun, Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melancarkan agresi militer Belanda pertama dan menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar pihak Indonesia dan Belanda berhenti bersengketa. Maka dibentuklah Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan 1 Australia yang dipilih oleh Indonesia, 2 Belgia yang dipilih Belanda, 3 Amerika Serikat yang dipilih Australia dan Belgia. Silakan, Bu. Kami turut prihatin atas keadaan Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Saya berharap kalian berdua saling mendiskusikan lagi agar pertempuran pada kali ini berhenti. Kami mau saja berunding, tapi Belanda tetap melanggar perjanjian. Sebelumnya mereka telah mengajak berunding di Linggarjati. Namun, kenapa Belanda mengadakan agresi militer pertama? Ya, kami mengerti. Bukankah lebih baik jika diadakan perundingan lagi, supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak? Saya mewakili kerajaan Belanda bersedia untuk mengikuti perundingan kembali. Bagaimana Indonesia? Bukankah jalan damai itu lebih baik? Kami juga berpikir demikian. Jalan perundingan itu memang lebih baik. Bagus. Kalau begitu, kita sudah sepakat untuk melibatkan beberapa negara tetangga dalam perundingan kali ini. Sekian, terima kasih dalam perundingan pada hari ini. Dewan Keamanan PBB memprakarsai perundingan antara Indonesia dengan Belanda, maka dibentuklah Komisi Tiga Negara yang merupakan penengah dari perundingan yang akan dilaksanakan antara Indonesia dengan Belanda. Kami dari Dewan Keamanan PBB akan segera memulai perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia, negara mana yang akan kamu tunjuk untuk mewakili dalam KTN? Kami memilih Australia sebagai negara yang mewakili kami dalam KTN. Bagaimana dengan Belanda? Kami memilih Belgia sebagai wakil kami. Baiklah, sudah diputuskan. Dari Indonesia telah dipilih Australia, dan dari Belanda telah dipilih Belgia. Kami akan meminta mereka mengirim delegasi dalam perjanjian ini. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi. Terima kasih saudara telah datang dalam pertemuan pada kali ini. Baik, perkenalkan saya Paul Pandeman dari wakil dari Belgia. Perkenalkan saya Richard Clarence Kirby, wakil dari Australia. Silakan saudara-saudara duduk. Kami mengundang kalian berdua dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda. Saya rasa dalam perundingan kali ini antara Australia dan Belgia harus ada penengah dalam perundingan kali ini. Saya kira juga demikian. Perlu ada penengah yang tidak memihak bangsa Indonesia atau kerajaan Belanda supaya perundingan ini berjalan dengan baik. Apakah Anda setuju, Mr. Paul? Ya, tentunya perlu ada pihak netral yang kita pilih bersama untuk melakukan pemenangan perundingan kita pada kali ini. Lalu, negara mana yang saudara-saudara kalian akan pilih? Bagaimana jika dengan negara Amerika Serikat? Amerika Serikat? Ya, saya sependapat dengan Anda. Kita pilih negara Amerika Serikat sebagai penengah perundingan kita pada kali ini. Mari kita undang delegasi dari Amerika dalam pertemuan pada kali ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saya Frank Porter Graham dari Amerika. Kami mengundang kalian semua untuk mengadakan pertemuan di kapal Gadak, kapal kami, yaitu kapal Renville. Apakah kalian setuju? Setuju. Perundingan ini diadakan di atas kapal Renville sehingga dikenal dengan perjanjian Renville. Semua delegasi bergegas menuju ke Renville. Langsung kita mulai saja perundingan pada kali ini. Silakan keamanan PBB, delegasi untuk menyampaikan pendapatnya. Kami dari Australia menyatakan keberatan atas dilaksanakannya agresi militer Belanda I yang menduduki sebagian wilayah Indonesia. Bukankah Indonesia telah merdeka? Kita tanyakan Belanda saja apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka. Di mana Mr. Abdul Qadir? Kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Kami telah memproklamasikan kemerdekaan kami sejak 17 Agustus 1945. Sudah, bukannya kita bersama di sini untuk menghentikan pertempuran antara pihak Belanda dan Indonesia? Benar, sebaiknya kita ambil jalan tengahnya saja. Bagaimana Mr. Hamid? Apa usulan Anda?
kami minta Belanda pergi dan mengakui bahwa seluruh wilayah Indonesia telah merdeka. Tidak, Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Mr. Amir, sementara Belanda telah mengakui sebagai wilayah Republik Indonesia, bukankah itu lebih baik daripada terjadi pertempuran darat lebih lanjut? Benar, sebaiknya tentara Republik ditarik terlebih dahulu dari wilayah yang dikuasai Belanda untuk menghindari pertempuran lebih lanjut. Ya, sepertinya pendapat Mr. Paul dapat diterima. Sepertinya dalam perundingan kali ini sudah mendapatkan jawabannya. Kiranya hasil dalam perundingan ini adalah yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Kedua, tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Selanjutnya, Belanda kembali mengingkari perundingan dengan melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948 dan berhasil menduduki ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Setelah agresi militer kedua, diadakan lagi beberapa perundingan, yaitu Perundingan Romroyen dan Konferensi Meja Bundar.